Cold. I want you hurt me. Iya. Gak bahaya dah. Ya. Gak bahaya dah. Gak bahaya Riz buat TN. Kalau buat lu bahaya banget bah. Bahaya anjay. Aku. Hey. Hah? Me hug you. Your brother. Nah, hal seperti ini juga jadi sesuatu yang berkecamuk di sini nih. Di sini, di sebelah sini, di sebelah sini, Mbak. Jadi sesuatu yang berkecamuk, muter-muter di sini nih, saling bentrok. Lantas ketika aku berkomentar seperti ini, ada yang ngerasa lebih tahu langsung masuk. Cus. Lu gak usah sok tahu. Itu maksudnya begini, begidang, begidung gitu. Harusnya lu tanggung jawab apa? Oke, tanggung jawab kayak gimana? Contoh tanggung jawab aku kayak gimana? Aku nanya. Nikahin. Emang segampang itu? Nikahin. Emang lu tahu Harris suka nggak sama si Queen? Nikahin gitu. Jangan PHP, siapa yang PHP, bosku? PHP itu pemberi harapan palsu kalau dia itu EN bilang cinta, iya EN aku juga cinta. EN bilang rindu, iya aku juga rindu. Peluk aku, Riz, oke aku peluk kamu, tapi ternyata dia nggak cinta, itu baru namanya PHP, wey. Jangan gitu bang, kan otak orang masing-masing beda daya tangkapnya. Oh iya, sorry, maaf ya. Kayak kalian lihat drakor itu, wah udah mewek-mewek ya kan, ke bawah suasana. Bahkan sampai pelukan, sampai citit man gitu. Bahkan dengan kontak fisik yang mestinya itu dilakukan oleh orang yang benar-benar mempunyai ikatan rasa seperti itu. Yang drama aja mereka melakukan seperti itu, ternyata di balik layarnya sebagai sebuah film kayak gitu kan, profesi mereka saja kayak gitu. Padahal mereka melakukan adegan. Nah, jadi kalau sekarang kita nyimak mereka kemudian punya argumen yang berbeda-beda, it's okay. Itu adalah satu hal yang sangat wajar menurut saya ya. Ini lanjutannya ya. Ini sih isinya bucin-bucin doang sih. Ya, kita lupakan perdebatan dan argumen kita masing-masing tentang Harris, tentang Queen ya. Wajar lah. Manusia itu punya pendapat masing-masing ya. Dan itu juga bisa berubah kapanpun. Saat kita melihat sesuatu ya, katakanlah saya berpendapat demikian yang sudah saya post di video sebelumnya, video tadi sebetulnya sih ya, cuman ini kan saya ngepostnya di hari yang lain. Yang saya post di video sebelumnya, bisa saja saya kemudian berubah pendapat ketika melihat sesuatu yang terjadi terlihat beda di mata saya antara Harris dan Queen, kemudian saya berubah pendapat, itu juga bisa terjadi bro. Kita ikuti saja dinamikanya ya. Soal apakah Harris mencintai Queen betul, apakah Queen juga, oh si Queen udah sangat mencintai Riz kayak gitu. Terus apakah mereka memang serius menjalin hubungan, ataukah ini ya mereka menjalin hubungan memang tapi hubungan baik sesama konten kreator ya, si EN itu streamer di TikTok, si Harris itu YouTuber seperti itu, atau kata yang lebih pedesnya itu demi konten seperti itu, kita nggak pernah tahu.
Tapi yang jelas nanti ya bisa kalian simpulin sendiri, di akhir video ada video klarifikasinya Harris tentang ya Harris udah pasti nangkep ya. Habis live-nya dia yang kemarin itu pasti banyak pro kontra, makanya dia closing pakai live yang berisi kurang lebih klarifikasi seperti itu buat nenangin netizen, buat nenangin kita tentunya ya, kayak gitu. Dan kalian nanti bisa simpulin sendiri inti dari apa yang disampaikan Harris. Saya juga nanti akan menyimpulkan tentu saja dengan sesuai dengan apa yang saya tangkap ya, sesuai dengan apa yang saya tangkap, sesuai dengan kemampuan otak dan hati saya mengolahnya seperti apa, seperti itu. Intinya iya banyak kok kasus-kasus lainnya. Kok kasus kayak kriminal aja. Banyak contoh yang lain, ada beberapa contoh yang lain kayak si itu apa, Vicky Naki ya kan. Ya apapun itu ya, ini dunia hiburan gitu. Kalau toh terlihat begitu syahdunya, kalau toh terlihat begitu nyatanya, begitu terlihat benar-benar seperti realita hubungan cinta yang terlihat di layar, tapi ternyata itu sinetron ya kan. Kayak kalian lihat drakor itu, wah udah mewek-mewek ya kan, ke bawah suasana, nggak taunya mereka tuh ya cuma acting doang gitu kan, karena mereka bikin film, bikin drama. Kita harus antisipasi, siap dengan hal itu gitu. Saat di episode ini mungkin aku terbawa emosi, wah ini Queen kayak gini nih, bisa jadi di episode selanjutnya ya, di live berikutnya saya berkesimpulan lain kayak gitu. Kita hanya bisa nyimak, hanya bisa berkomentar yang terjadi apa ya sebenarnya, apa ya mereka yang tahu gitu. Kita berkomentar tentu saja sesuai dengan apa yang kita lihat kan, kayak gitu. Kayak drakor itu ya, misal kalian lihat, wah ini romantis banget men, mereka tuh bener-bener sangat saling mencintai padahal mereka cuma acting ya kan, bahkan sampai pelukan, sampai citit man kayak gitu. Itu pun padahal mereka, kita lihat adegan fisik ya di drakor itu. Otak kita juga tahu itu hanya sekedar drama gitu. Tapi mereka melakukannya totalitas kayak gitu. Nggak cuma acting dengan bahasa, dengan raut wajah, dengan gerak tubuh, tidak seperti itu. Bahkan dengan kontak fisik yang mestinya itu dilakukan oleh orang yang benar-benar mempunyai ikatan rasa seperti itu, seperti citit man kayak gitu, terusan pelukan kayak gitu. Itu di drama loh ya. Sementara kita kita kan nggak lihat Harris sama si EN melakukan yang tit itu kan enggak. Jadi yang drama aja mereka melakukan seperti itu, ternyata di balik layarnya sebagai sebuah film kayak gitu kan, profesi mereka saja kayak gitu. Padahal mereka melakukan adegan. Nah, jadi kalau sekarang kita nyimak mereka kemudian punya argumen yang berbeda-beda, it's okay. Itu adalah satu hal yang sangat wajar menurut saya ya, karena ini tidak lebihnya seperti drama. Ya udah, dan kebanyakan nanti malah aku jadi kayak apa sih, sok-sokan, sok tahu. Udah lihat bucinnya En sama Udin aja ya. Dalam tanda kutip, sekarang saya ganti kata-katanya. Dalam tanda kutip, bucin yang kita lihat dalam layar, karena kita tidak tahu perasaan asli mereka.
Oke, mari kita saksikan bersama bucinnya EN dalam layar. Ini dia videonya. Guys, sebelum lanjut ke video, sebelumnya aku mau nyampein sesuatu sama kalian ya. Tapi udahlah, nggak jadi, nggak penting ya kan, nggak penting. Kalian lihat tombol subscribe sama lonceng nggak? Nggak usah, lupain. Nggak penting. Oke. Good lah. Good. Itu kan diliatin terus ya kan? Nah, melongkan kos gitu. Tatapan matanya. What? Kalau ini acting luar biasa sih, actingnya bagus. Okay. Pique again. You know what? Because you see football. No. It's okay. Me Indonesia won. It's okay. Good. What? Tuh. Kalau menurut kalian? What? Tatapan matanya. I don't understand. Understand apa? You want PK me or for? Because you no for. Ya. Oh, okay. Jangan dicuek. Bentar. Cuman kita nanti lihat aja klarifikasi Haris ya. Kan ada yang komen tuh pas Haris live. Tapi si N udah cinta banget sama lo bang. Nah, mau tahu jawaban Haris? Nanti aja lihat di akhir video. Oke, enggak. Tapi aku sambil nonton cuy. PK one more. Oh, mau pamer bisa nyanyi lagu Indonesia. Anda mengatakan kepada saya bahwa saya menyanyikan lagu itu seperti bebek berkuah. No. Kita jadi obat nyamuk dulu ya guys, yang sabar ya. Gimana dia marah lagi iseng, dimana dia lagi marah beneran gitu. Jujur aku nggak bisa bedain cuy. Haris. What? Kenapa sih Haris nggak pernah nanggepin apapun hal yang dilakukan sama EN, yang merayu Haris, yang dia menunjukkan sesuatu, tatapannya, panggilannya, atau yang bikin viewers itu bilang Haris nggak peka seperti itu? Kenapa dia nggak nanggepin semua itu? Ya saya punya asumsi ya, pasti gitu. Dan itu sih menurut aku cocok ya setelah aku lihat klarifikasinya Haris. Emang aku nyimpulin selama ini juga seperti itu gitu. Cuman nanti aja di akhir video nanti kita bahas lagi, ada klarifikasinya si Haris. Lanjut. Biasa we atuh tong bari ambekan gitulah buat seru-seruan aja tadinya. What? Sudah makan? Sudah, you sudah makan? Ya, sudah. Sudah makan. Makan apa? Makan nasi padang. Nasi Good padang. Yang terlihat dalam layar, ingat ya, kata-katanya udah aku ganti di episode ini. Episode berikutnya komentar saya dan pendapat saya beda lagi. Oh bisa aja ya, namanya juga ngikutin apa sih, ganti istilah ya, aku ambil sampel. Namanya juga kalau kita ngikutin drakor kayak gitu, di episode ini ya kita ngikutin apa yang terjadi sama ceritanya ya.
Sejauh apa? Sejauh yang kita lihat di layar. Lanjut. Food Indonesia, food Việt Nam, apa good? You like? Xem lah, Di layar Xem. Hình như ở đây có rất là nhiều kalian người. bisa berkata, tambahan waktu ya. Sepertinya banyak nyamuk di sini. di layar kalian bisa berkata, tentu Yes, saja apa-apa ya yang seperti penting yang Sepertinya kalian banyak lihat, yang nyamuk kita di lihat di layar. sini. Kalau final Tuh, mungkin aku ke Riz, Qatar cuy. Kalau EN kan Indonesia perhatian sampai banget final, sama mungkin aku kamu, ke Qatar kayak cuy. gitu. Lihat tatapan matanya, Sama JN. lihat dia yang selalu kayak gitu, salah tingkah di depanmu. Adventure, Kak. Lihat dia yang selalu perhatian, nanyain udah makan apa belum. Ya wajar aja kayak gitu. Dan akhirnya mereka Ini bener menyimpulkan, ya, EN nggak tuh apa-apa cinta ya. banget sama kamu, Riz, kayak gitu. Menang. Boleh-boleh aja. Menang Karena Indonesia. apa? Tergantung apa yang mereka Peka-peka. yang kita lihat di Ngomong peka-peka gitu, Bahaya. guys. Bahaya. Nanti aku baru tahu nih di TikTok bisa kayak gini, bisa macem-macem cuy. Aku hibur bang, apa hiburnya gimana ya? Be careful. Series bilang aku baru tahu ya di TikTok bisa kayak gini, ternyata bisa macem-macem. Jadi hal yang menarik sih bagi Haris, dia udah tahu trik buat main-main di TikTok kayak pas dia main-main di Ome TV ya. Sekarang dia udah bisa ngilang-ngilang di TikTok kayak gitu. Dan Haris itu menemukan satu celah untuk buat konten dia, nggak cuma di Ome tapi juga bisa di TikTok kayak gitu sih. Oh, be careful. Oh, you happy ha? Đâu Si Kinoy, CN, Kinoy sama Pudidi, Kinoy sama Pudidi, okay, Kinoy sama okay. Pudidi. Yes, Kinoy sama Pudidi cuy, let's go. yes. Let's go. Kinoy Pudidi, Kinoy Pudidi. Anjay, anjay ditolak sama dua-duanya cuy. Tadinya aku udah wah ini seru nih, karena ya sejauh apa yang aku lihat lagi-lagi di layar. Yang dulunya si EN sama Kino itu sering PK, mereka sering ngobrol, kita lihat mereka di layar ya. Dan sekarang udah enggak, tentu saja kita asumsinya macam-macam ya. Apakah hubungan mereka baik-baik saja ketika ini mau PK? Wah keren nih gitu. Aku pengen lihat ekspresi si Kino sama si EN, apakah seperti dulu? Apakah ketika mereka PK ekspresinya bakal beda di layar? Oke, karena kita penikmat aja gitu, jadi kita mau berasumsi berapa bebas, kita lihat di layar kok. Kita nggak tahu, otomatis kita asumsinya beda-beda. Kalau kita tahu asumsinya sama, kita kan nggak tahu ya kan. Jadi hal yang sangat lumrah, hal yang sangat wajar buat kita berbeda pendapat seperti itu. Awalnya saya sangat antusias banget nih, aduh ini seru nih, ada Kino diajak PK ya kan. Tapi ternyata malah turu, jadi nggak gagal deh. Why? I don't know, Kinoy don't want. Nggak mau cuy, nggak mau dia cuy. Kina turu lah, Kina turu. Kira terus. Yeah. Iya. Padahal bakal seru ya. Tapi mereka nggak mau cuy. Pas banget bareng-bareng mereka nggak mau. Dua-duanya nggak mau cuy. Nếu như có số Cô Didi lan là hoặc là game. cô Bi Sang thì Oh, Pudidi có main thể game. Oh. vui. Oh, Kinoy live tidur serius. Oh iya. Harris, Apa? Harris, Harris, Harris. Nguyen. Gini aja lah, gini aja. Ya, kalau gini mah bahaya, gini mah bahaya. Nah, itu bahaya sebenarnya, bahaya lah, bahaya lah. Antara cuek, aku mah mikirnya, aduh kalian nggak paham, aku yang paham dia, aku yang tahu dia. Jadi itu bisa menjadi marah bahaya. Haris nggak pernah nanggepin apapun yang disampaikan sama si EN ya. Mau cinta kek, mau sayang kek, mau rindu kek, Haris juga ketawa-ketawa aja gitu, nggak mau nanggepin ya aneh-aneh. Dan kita dan kalian bakal bilang, Haris kamu nggak peka sama dia gitu. Ya
kalau orang yang bijak, kata-kata mereka ya, saya sih nggak bijak ya. Kalau orang-orang yang bijak tuh bilangnya jangan kayak gitu ya, jangan bilang nggak peka. Kita kan nggak pernah lihat yang di balik layar seperti itu. Wajar-wajar aja gitu mereka mau komen apa, sejauh seperti yang aku ngomong tadi. Itu kan tergantung otak kalian nangkepnya kemana, tergantung seberapa perasaan kalian ke bawah kemana gitu. Bebas-bebas aja mau komen seperti apa ya kan. Nanti juga pas di ending nggak ada yang debat lagi. Kayak si itu si Vicky Naki sama siapa itu Tukba ya, apa siapa namanya? Awalnya kan pro kontra ya, yang komen macam-macam, endingnya seperti apa, wah rame. Pas mereka hilang, yang mereka udah nggak menjalin hubungan lagi, masih debat. Ini juga nanti kayak gitu, tinggal tunggu waktu aja ya kan. Kita nikmati aja prosesnya. Cih, sok bijak banget lo, sok tahu lo, sok bijak lo, sok yes. Waduh, op. Siapa? Kemarin juga pas dia nangis. Kemarin pas dia nangis ya, gara-gara keluarganya keluar kan. Dia ngobrol sama aku, kita ngobrol-ngobrol biasa merencanakan ini hari ini. Setelah itu kita bilang, udah kita tidur ya, kita tidur gitu. Sudah tidur, aku tidur beneran. Dia nge-live lagi, bilang tentang hari ini. Harris, What? Aduh, jangan aneh. What is that? Sekarang Anda mungkin memberi saya mobil mainan, tapi mungkin di masa depan, Anda akan memberi saya mobil sungguhan, bukan? Kan kamu lebih kaya dari aku. Ini kenapa kamu ngomong kayak gitu? Ini sesuatu yang bersejarah, guys. teman-teman pulang lớp orange. Harris, you are apply go lớp orange Ya, aku. Yeah, you know là this lớp orange. karena itu yang Nah, this. betul. Oh, lo koren. Yeah, Itu lebih penting N. Kirimi sayangi. you know. Itu prioritas ya sebagai seorang Yeah, streamer you itu. apa you go Yang like- penting like itu in gift. Aku lớp orange. Ya. Love orange gift Iya, kayak gitu kan. Nggak pasti lah. Nggak ada yang salah kok, nggak ada yang salah guys. Aku rindu. Ari maneh naonan. Ari cek naonan. Ari kamu naonan. Aku sikuna. Aku sikun. You minum obat. Abang minum obat. Aku dingin lah, Kuna aku dingin. minum obat. Tina naon hayang ngomong gitu. Ulah. Nè, Suruh minum nè. obat sama Harris. Tolong. Wah, bahaya nih. Apa nih, ngapain dia nih? Akan ku turuti walau Bang, tuh bang kasihan si EN bang, udah cinta banget sama dia tuh bang. Aduh EN udah gila bang. Itu versi komen ya. Pause dulu. Karena yang kita lihat di layar kayak gitu ya. Ya kalau lihat kayak gitu ya emang kasihan itu. Apalagi di video yang udah aku post sebelumnya, ini mengaku gila ya. Kasihan. Dan kalau kalian komen, kasihan bang si Queen udah kayak gitu tuh, kasihan, lo peka dikit lo tanggung jawab. Iya nggak apa-apa. Namanya juga orang lihat film di layar kelihatannya seperti apa ya, komennya seperti itu ya. Lanjut. You said or no? Set or no? No set. Aku sikuna. I want hot. Tadinya aku kalau lihat kayak gini si EN bilang ya kayak gitulah. Kalau pemikiranku masih di episode sebelumnya,
pas aku lihat adegan kayak gini, aku dingin lah, aku pengen hot kayak gitu tuh, aku pikirnya langsung wow, ya kan. Si Haris minta dipeluk, kok Haris, si En minta dipeluk Chris, gitu kan. Aduh, ini nggak cuma bucin lagi, udah sakit kayak gitu kan. Kalau di episode sebelumnya ya, yang tadinya juga kan aku kayak gitu ya, tapi setelah kayak gini akhirnya aku jadi kayak Harris kayak gitu, lihat EN itu biasa aja, B aja. Lanjut. I want you hurt me. Iya. Gak bahaya dah. Ya. Gak bahaya dah. Gak bahaya Riz buat EN, kalau buat lu bahaya banget bah. Bahaya anjay. Hey. Hah? Me hug you, your brother. Nah, hal seperti ini juga jadi sesuatu yang berkecamuk di sini nih. Di sini, di sebelah sini, di sebelah sini, Mbak. Jadi sesuatu yang berkecamuk, muter-muter di sini nih, saling bentrok. Lantas ketika aku berkomentar seperti ini, ada yang ngerasa lebih tahu langsung masuk, lu gak usah sok tahu. Itu maksudnya begini, begidang, begidung gitu. Tapi udah aku kasih pemahaman tadi ya. Kita bebas berpendapat sesuai yang kita lihat di layar. Layar. Terus masuk ke telinga, masuk ke mata. Ini menjalar ke saraf otak, diproses sama kemampuan otak masing-masing ya kan. Akhirnya berpendapat masing-masing. Kayak gitu. Kalau aku sih ngeliat ini, aku peluk kamu nanti saudara kamu kayak gitu, ya terserah kalian nyimpulnya gimana lah. Saudaranya itu nggak izinin dia sama Haris. Apa iya? Emang Haris cinta sama En? Kalau misal aku berpendapat seperti itu, ada bantahan seperti itu. Atau mungkin wah itu berarti si si Haris sebetulnya pengen deket sama En, pengen perhatian, pengen mencintai dia, tapi nggak diridoin sama keluarganya, itu abangnya aja kayak gitu. Hey, ada yang komen lagi, emang lu tahu, lu dengar sendiri dari keluarga mereka. Antara komen dan bantahannya itu nggak ada yang salah, nggak ada yang bener. Karena apa? Sama-sama nggak tahu. Yang kita tahu cuma yang dilihat di layar, guys, ya kan. Intinya si Haris bilang kalau gak usah minta peluk-peluk, nanti aku peluk beneran saudara kamu itu kayak gitu kan. Ya udah kayak itu aja. Intinya saudaranya nggak boleh kalau dia dipeluk, dah nggak usah mikir kepanjangan ekornya ya kan? Lanjut. Nih. Apa? Huh? Your brother. Oh. Tuh kan? Tapi ya begitulah. Dibawa enjoy aja. Namanya juga. Ya, betul Riz. Dibawa enjoy aja. Namanya juga, ya kan, alur lah ya. Kita ikutin aja, naik turun pasang surut kayak gitu. Kalau si Haris sih udah, dia orang cerdas ya, udah antisipasi banyak lah. Antisipasi sama hati, antisipasi sama karir, antisipasi sama kontennya kayak gitu. Arah yang baik, arah yang keburuk gitu. Makanya dia slow gitu. Yang nggak punya antisipasi itu penonton. Lanjut. Pak. Pak Abang, bukan Pak. Anda yang nggak ngerti ya posisi aku sekarang ini. Ya siap.
What? Oh. Pike. No. Oh, no. Oke. Gak ada yang seru sih. Ya. Aku gonna hurt me. Hey. Yuk. Jangan pakai lagu lah. Yuk ke Banahil. Bentar. Masih aja ya. Tadi kan Heri sudah ngomong. Gak usah bilang hot. Nanti saudara kamu masih aja, ya kan? Jadi kalau kayak gini bisa dong aku simpulin si EN tuh nggak peduli sama keadaan, mau dibolehin apa enggak, mau dilarang apa enggak, apa yang dia rasa dia sampein aja itu. Boleh gak aku komen kayak gitu? Boleh. Kalau beneran dia emang ngerasain seperti itu, terus emang dia orangnya ceplas-ceplos suka nyampein kayak gitu, boleh komen kayak gitu. Terus ada yang nggak boleh? Nggak bang? Ada? Komen kayak gitu jadi nggak boleh kalau apa? Kalau ternyata dia cuma acting. Pokoknya sekarang asik aja berkomentar saya mah. Kalian juga boleh berkomentar apapun, yang jelas jangan sampai ciri khas netizen 62 itu menjalar ke drama ini, terus jadi saling adu pendapat padahal dua-duanya sama-sama nggak tahu ya, kecuali lu ya saudaranya Haris atau orang yang deket sama Haris, dan itu pun nggak jamin Haris cerita sama orang terdekatnya gitu, ya kan? Jadi nggak perlu saling hujat, apalagi kayak perang kayak gitu ya, hanya demi sesuatu yang hanya terlihat di layar. Silahkan beradu argumen, tapi dengan tetap dingin ya, tapi jangan terlalu dingin nanti minta dipeluk. Lanjut. Yes. You. Ya. Nih jaket. Nih you no one. Why? You. Nah, di Bana Hills kamu kedinginan terus aku ngasih kamu jaket tapi kamu nggak mau kayak gitu. Dibikin sesuatu yang beda sama si EN jawabnya nanti nih. You hurt me. Banahil. You hurt me. Ya. Mi jaket. Coba kalau Haris nggak cerdas, dia bilang di Banahil kamu meluk aku gitu. Kalau sempat Haris nggak langsung respon jawaban yang cerdas, sementara dia nggak meluk EN beneran, kacau ya kan, jadinya bocor kayak gitu. Ternyata di Banahil EN dipeluk sama Haris gitu. Untung Haris langsung gercep ya. Ya, aku peluk kamu, tapi jaketku yang meluk kamu gitu. Kadang ya entah karena saking bucinnya, entah karena saking actingnya, itu hal yang mungkin nggak terjadi dibilang sama EN itu terjadi gitu. Sekarang udah beda guys. Di episode ini pemikiranku udah beda gitu. Nggak tahu di episode besok ya. Lanjut. Jaket, you know one. Why? Jaket. You know one jacket, why? Ya udah ketawa aja guys. Iya, ketawa-ketawa aja Riz, Aku daripada ingin kamu memakai Ya mantel udahlah. dan tidak apa-apa jika kamu memelukku. Jangan jawab bikin beberapa anak aku mencoba untuk bahagia. Iya. Nikmatin aja Riz. Lanjutan. Nggak ada salahnya ya, pro kontra yang terjadi di netizen itu nggak ada salahnya. Justru itu ngeboost kalian ya. Mungkin ada sesuatu yang tidak nyaman dirasakan di hatinya mereka ya, karena terlalu banyak mikir ini apa kata netizen kayak gitu. Cuman satu hal positifnya adalah sesuatu yang viral, sesuatu yang jadi pembicaraan umum, trending topik ya bahasanya,
itu membawa hal yang baik buat Haris dan EN ya kan. Orang yang tadinya nggak tahu, karena tahu lihat keramaian ini, akhirnya mereka masuk ke dalamnya dengan pemahaman yang cetek seperti saya, ikut meramaikan seperti itu kan. Dan di dunia hiburan seperti ini itu jadi nilai yang positif buat mereka, ya nggak? Ya kan? Jadi ya udah nikmatin aja kayak gitu. Nggak ada ruginya, Riz. Serius, nggak ada ruginya. Lanjut. Dan kesasar lagi di ini cuy, lagi diedit cuy. You see? Ya, aku sakit hati. Aku Why? rindu kamu. Tapi kamu no rindu aku. Yes, dia kenapa sih? Udah biasa aja, nggak aku tanggapin kata-kata tadi. Aduh, mana ya bunga aku ya? Bunga aku mana ya? Bunga ulur. Bunga ulur. Haris tetap nggak respon, dia sibuk apa, nyari apa, kayak nyari bunga ya kan. Why? Ya, itu cara terbaik sih menurutku. Cukurucuk. Datar aja biasa gitu. Yang penting nggak bikin dia nangis, kayak gitu aja udah. Nggak harus respon ikut-ikutan so sweet gitu, nggak perlu. Yang penting nggak bikin dia nangis, udah kayak gitu aja. Why? Smile apa? Apa? Indonesia again. We go, okay? Okay nak. Yo, okay, bye bye. You Lachimin with people, yes? Now, aku apply lah. Aku tunai sakit hati. Why you sakit hati? No, sakit hati. Aku tunai bucin. Bucin apa? Tunai aku. No. Tunai aku so happy. No Happy me lah. too. I'm happy. Yay. Malam ini aku happy bucin You kayak gitu. really happy? You really? Yeah. No, you go home. Good. I see you not happy. No, I'm happy Okay. udah. You happy Daripada ya? blunder. Ya daripada blunder dah. dulu. Mending off dulu. Oke, kalau kamu sebahagia itu, biarkan selama setahun. Yes, why not? Yeah. 1 month. 1 month. 7 Ya. days. Ya berarti itu kalau gitu siapa yang mengingkari janji kalau begitu? Ya 7 day, oke? Thank you. You Lachimin happy, oke? Okay. You go ha. Okay, bye You bye. happy, yes? You happy? Yeah, happy. Yeah. Really? Good. Oke, JN. Bye-bye. Oke. Dep udah nggak apa ya, udah nggak tahan di depan layar terus menghadapi EN yang sebarbar itu bucinnya ya kan. Yang aku lihat, yang nggak tahu bucin beneran apa enggak, sekali lagi yang aku lihat di layar. Udah nggak tahan ngadepin itu, mending N aja udah PK-nya ya kan. Mending buru-buru klarifikasi gitu. Udah blunder kemana-mana ini kan kayak gitu. Dan ini dia klarifikasinya Haris. Soal apakah apa bosku? Apa? Aku itu takut kalau ngomong yang berlebihan itu takut salah gitu. Aku sangat berhati-hati guys. Aku berhati-hati banget. Soalnya takut jadi masalah. Di video yang sebelum ini aku bilang emang Haris itu sangat berhati-hati. Bahkan hanya dalam berkata-kata dia itu sangat berhati-hati biar EN nggak nangis, biar EN nggak terluka kan. Kayak aku juga ngomong kayak gitu ya. Sama nggak sama yang dibilang sama Haris? Jadi ya memang seperti itu ya. Dia itu sangat hati-hati. Karena ya bagi kalau cara nangkepnya si EN satu level sama dengan Haris, mau ceplos-ceplos kayak apa nggak masalah ya. Kayak pas di awal kan si Haris
PK sama Queen dulu, waktu Queen belum berhijab kan, si Harris juga gombalan ceplas-ceplos kayak gitu, ya dianggap biasa karena dia belum tahu waktu itu, belum tahu si EN seberapa sensitifnya dia kayak gitu. Bukan hanya masalah blunder ya, blundernya itu kayak gini. Kalau dia ngomong aku sayang kamu, aku rindu kamu, sementara si EN itu nanggepinnya serius dan digoreng sama netizen kayak gitu, akhirnya ya jadi anggapan mereka itu bahwa mereka itu saling mencintai dan sudah menjalin hubungan kayak gitu. Sementara mungkin maksudnya si Harris itu ngomong ceplas-ceplos ya sekedar seru-seruan aja kayak gitu kan. Makanya sekarang Harris lebih membatasi, lebih menjaga kata-katanya biar nggak jadi hal-hal yang seperti itu lagi kayak gitu loh maksudnya. Terus berarti Harris nggak cinta dong sama Queenie. Terlepas dari itu kita nggak pernah tahu isi hati orang ya. Lanjut. Pokoknya segala ucapan itu aku harus bener-bener berhati-hati, soalnya aku takut suatu saat jadi masalah atau gimana gitu. Dulu kan aku sempat pas awal-awal ceplas-ceplos gitu, sekarang aduh aku takut cuy gitu. Kalian tahu dan banyak dari kalian yang nggak tahu apa yang terjadi ketika kita ngobrol gitu kan. Nah jadi aku takut privasi juga gitu kan. Ya sebenarnya gimana ya ngejelasinnya ya. Jadi dulu itu aku bener-bener ceplas-ceplas banget ke ceweknya tuh cuy. Nah sekarang aku jadi harus hati-hati lah, harus jaga agak dijaga lah gitu. Aku takut salah ngomong gitu, takut salah ngomong. Juga privasi aja, nah itu juga salah satunya gitu kan. Dan ketika aku ngobrol sama CN berdua, itu juga aku sekarang harus agak hati-hati, takutnya ya aku ngomong sesuatu dia ngomongin hal itu keceplosan di live streaming gitu kan. Nah, ketika di live dan ketika dia ngobrol pribadi sama EN yang off air ya, dia tetap berusaha menjaga biar nggak keceplosan. Ini bukan berarti hanya menjaga dari kita semua bahwa takutnya nanti kita salah beranggapan bahwa mereka saling mencintai, mungkin seperti itu. Kalau memang seperti itu harusnya di obrolan pribadi enggak, tapi Harris bilang di obrolan pribadinya juga dia hati-hati. Karena takutnya yang dia anggap itu seru-seruan aja, misalnya aku sayang kamu, aku rindu kamu. Nanti dianggap serius sama si EN terus diobrolin, dibocor-bocorin di live-nya gitu. Sementara yang selama ini kemarin kita lihat di live-nya EN, yang EN bilang aku rindu suamiku, kemarin si Harris sudah menelponku semalaman. Terus dia bilang kadang-kadang juga Harris bilang sangat mencintaiku apa segala macam. Mungkin itu Harris seru-seruan aja ya, kita simpulin dari yang dia omongin tadi loh. Nggak ngarang ya. Cuma seru-seruan aja si Harris mungkin kayak gitu. Makanya tetapi disampaikan atau ditangkap sama EN mungkin itu jadi hal yang serius di obrolin di live di mana-mana seperti itu ya kan. Makanya kemarin kan si Harris bilang akhirnya Harris mulai ngobrol seru-seruan aja sama si EN tapi diplesetin gitu. Dia bilang istri kamu tuh Udin kayak gitu ya kan biar jadi komedi seperti itulah, nggak terlalu dianggap serius ya kan. Lanjut. Nah itu jadi banyak hal lah ya yang harus ya, makanya aku agak nahan itu ya, takut salah ngomong gitu. Soalnya kan kalau salah ngomong nanti dia bisa, kan dia sensitif gitu. Dan kalian juga hati-hati, jangan bikin dia sedih, oke? Intinya kalian hibur terus dia gitu kan, karena ya dia ini sensitif. Intinya pokoknya support terus lah CN gitu, support terus CN gitu, karena dia juga sebenarnya bukan wanita yang jahat atau gimana, bukan gitu. Cuma sejauh ini ya dia baik-baik aja sebenarnya gitu. Harusnya lu tanggung jawab apa
Oke, tanggung jawab kayak gimana? Contoh tanggung jawab aku kayak gimana? Aku nanya. Nikahin. Emang lu tahu Harris suka nggak sama si Queen? Nikahin kayak gitu. Ya nggak nyalain juga gitu kan, mereka lihat dan berkomentar serta berargumen ya, ngomong macam-macam kayak gitu sampai nyerang-nyerang sesuai pemahaman mereka, sesuai dengan apa yang mereka tangkap dan lihat di layar. Sebetulnya ya bebas aja semua orang mau ngomong apa ya kan, tergantung daya tangkap mereka dan tergantung bagaimana otak mereka menyimpulkan seperti itu. Jadi ya drama seperti ini pasti bakal jadi banyak asumsi masing-masing ya, beda-beda orang, beda-beda pendapat gitu. Emang segampang itu? Ya intinya kita berhubungan baik, maksudnya kita berkomunikasi dengan baik gitu, nggak ada masalah. Aku mencoba ya sebisa mungkin biar kita terus komunikasi dengan baik gitu, meskipun kita saling nggak paham gitu kan. Ya udah, kita Indonesia Vietnam. maksudnya ya pokoknya berkomunikasi dengan baik lah ya, jangan sampai ada permusuhan di antara kita gitu. Kita saling support intinya gitu. Berkomunikasi yang baik, menjaga agar komunikasi tetap baik dan agar tidak terjadi permusuhan. Nggak ada kata-kata yang mengarah menjaga perasaan dalam tanda kutip cinta ya di antara mereka. Menjaga komunikasi yang baik ya wajar lah sesama relasi ya, sesama konten kreator, streamer sama youtuber kayak gitu. Menjaga komunikasi yang baik biar tidak salah tangkap dan ujung-ujungnya jadi permusuhan. Mau nyimpulin nggak nih? Takut salah ngomong aku. Kesimpulannya ya mereka hubungan profesional aja sebagai sesama konten kreator. Lupakan masalah pendapat kalian tuh yang hati cinta segala macam tetek bengek ya. Intinya mereka itu menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik agar tidak terjadi permusuhan. Kok bisa terjadi permusuhan? Gimana? Kalau mereka saling mencintai, ya kalau saling mencintai. Kalau ternyata yang cinta cuma sebelah dan sebelah itu salah tangkap kan akhirnya permusuhan. Makanya Harris ngejaga itu pendapatku ya, dari apa yang dia omongin aku simpulin seperti itu. Terserah kalian ya. Ini kalian ngolahnya sampai di mana itu. Kalau aku mah orang cetek ngolahnya kayak gitu, pendapatku ya kan. Lanjut. Saling support, saling dukung gitu. Dan tentu saja aku tidak akan mendengarkan apa kata netizen, karena netizen tidak tahu bagaimana sebenarnya aku dan dia gitu kan. Betul. Jadi harus udah punya pacar, bro. Kalau aku udah punya pacar, aku nggak mungkin dari awal datang ke Vietnam. Aku nggak akan diizinin cuy sama pacar aku kalau aku punya pacar ya. Dia dan aku juga nggak mau pacaran guys, aku masih muda guys. Aku masih mau fokus di YouTube, fokus karir, begitupun CN. Jadi ya kalian nggak tahu gitu kejadian sebenarnya kayak gimana gitu. Jadi ya. Dan sebenarnya aku fine aja dia mau ngomong I love you, sebenarnya fine aja, cuma akunya kalau aku ngomong ke dia balik aku takut salah ngomong gitu. Fine aja sebenarnya gitu. Terus kalian berkomentar, kalau EN juga pengen berkarir ya, Harris pengen berkarir belum mikirin pacaran apalagi nikah kayak gitu. Terus Harris juga bilang begitupun dengan EN. Terus kalian berkomentar, kalau emang EN pengen berkarir kenapa dia sebutin itu ya kan, pengen ke Indonesia, pengen cinta Harris, sering bilang cinta Harris, rindu Harris, ingin nikah sama Harris. Kalau emang EN belum pengen nikah kenapa sebutin itu ya kayak gitu. Ya yang ini penangkapan otakku ya. Yang dibilang Harris EN juga demikian ya.
Kita nggak pernah tahu, bisa jadi itu harapan Harris. EN juga berkarir dulu, EN juga demikian, agar berkarir dulu karena masih muda seperti itu. Bisa jadi kata-kata itu adalah harapan Harris, sementara harapannya EN itu dia sangat mencintai Harris dan ingin nikah sama Harris. Bisa saja, kita kan nggak pernah tahu kayak gitu loh. Jadi cuma cinta bertepuk sebelah tangan nih bang. Woi, tapi nggak apa-apa sih itu. Kalian mau berkomen seperti itu juga bebas aja, bebas ya, nggak ada yang larang kayak gitu. Soalnya ini kata keberapa ya, ke 1000 kali yang aku bilang di video ini ya, sesuai dengan apa yang kita tangkap di otak kita dan apa yang kita lihat di layar. Lanjut. Mencoba yang penting gimana caranya biar aku bisa selalu berkomunikasi dengan baik dengan dia. Jangan PHP. Siapa yang PHP, bosku? Tuh, udah dijelasin segitu panjang, ada yang sininya belum, ya nangkapnya beda ya, atau mungkin dia konsennya udah beda gitu. Jangan nyalain, dia malah bilang jangan PHP gitu. PHP gimana? Wong Harris nggak pernah bilang sayang cinta kayak gitu. Dia sangat menjaga omongan itu, takutnya En salah tangkep. Udah dijelasin panjang lebar kayak gitu, kenapa bilang jangan PHP? Dan pas En kayak gitu tadi muji-muji aku, cinta aku, rindu, peluk aku Harris, emang Harris nanggepin dia juga datar-datar aja. Gimana mau PHP? PHP itu pemberi harapan palsu. Kalau dia itu En bilang cinta, iya En aku juga cinta. En bilang rindu, iya aku juga rindu, peluk aku Harris, oke aku peluk kamu, tapi ternyata dia nggak cinta, itu baru namanya PHP. Woi, jangan gitu bang, kan otak orang masing-masing beda daya tangkapnya. Oh iya sorry, maaf ya. Lanjut. We're good, kita baik-baik saja. Seharusnya kita baik-baik saja. Tuh, nih aku boleh berasumsi nggak? Boleh lah. Kita baik-baik saja ya. Kita good, baik-baik saja. Seharusnya. Haris kan bilang kayak gitu. Ada banyak hal yang bisa muncul dari kata-kata seharusnya kita baik-baik saja. Ada banyak kemungkinan yang harusnya bisa muncul dari kata-kata seharusnya kita baik-baik saja. Tergantung dari sebelah mana kita mau berkomentar ya. Kalau dari sisi sini komentarnya dari begini, kalau dilihat dari sisi sana komentarnya dari begini, kalau lihat dari posisi sini aduh komentarnya jadi begini, kan kayak gitu macam-macam ya kan. Lebih baik nggak usah komentar. Aku maksudnya takut jadi menggiring opini ya kan. Aku ganti sampel ke yang lain gitu. Kalau misalnya aku punya hubungan sama perempuan, terus orang lain tanya, kak hubunganmu sama si A baik-baik aja nggak? Yung, ya seharusnya sih baik-baik saja seperti itu. Orang lain yang tanya seperti itu ke aku, dia mikir nggak, kalau lo baik-baik saja harusnya aku jawab, harusnya kamu jawabnya nggak seharusnya baik-baik saja ya kan? Kalau bilang seharusnya baik-baik saja, ada banyak kemungkinan yang bisa membawa ke arah tidak baik-baik saja. Karena kebaik-baik saja itu hanya masih sebatas harapan, yaitu diwakili dengan kata seharusnya. Sejak kapan lo jadi ahli pengamat bahasa bang? Sejak kapan lo jadi apa itu namanya ya, yang biasa nganalisa ucapan orang itu, psikolog? Enggak lah ya, kita bermain-main aja ya, saling
beradu argumen ya, saling tuangkan pemikiran kita seperti apa itu. Ibarat aku bilang tadi nonton film itu kan, orang nih, ibuku ya sama kakak perempuanku kalau nonton film bareng itu, yang satu suka sama yang ini meskipun dia antagonis kayak gitu, yang satu suka sama yang ini kayak gitu. Itu filmnya satu, yang nonton satu keluarga, ibu dan anak. Mereka aja itu suka beda pendapat. Aku benci sama dia. Wah, apa awuk dia betul kok. Dia kayak gitu kan emang karena si B kelakuannya seperti wah nggak bisa. Itu aja sering kayak gitu guys. Keluarga guys, anak dan ibu hanya apa, sinetron. Apalagi lo sama gue, kita nggak saling kenal ya kan, wajar kalau kita beradu argumen ya kan? Enggak, di video-video sebelumnya aku nggak banyak ngobrol kayak gini loh, nggak banyak ngomong kayak gini. Aku cuma seru-seruan aja ya, nanggepin apa yang mereka omongin. Ini kok jadi di episode ini aku kok jadi enak banget kayaknya ngobrol kayak gitu, ngomongin ini maksudnya itu. Jadi seakan-akan itu kayak unek-unek yang selama ini aku simpen ya tentang Harris dan Queen itu kayak tahu-tahu ngalir aja gitu, pecah aja keluar semua, pengen aku cerotosin kayak gitu. Oke, lanjut nih, tinggal ngabisin videonya dikit lagi. Dia udah bener-bener banyak yang so tahu ah. Dia udah benar-benar mencintaimu bang. Tuh makanya Haris bilang banyak yang so tahu ah. Mau cintamu nggak, bodoh amat. Kayak gitu aja sekarang kita ya, kita komenin yang kita lihat di layar aja udah ya. Seru-seruan aja lah, nanti kalau ada PK lagi, ada video lagi, aku pun balik ke episode sebelumnya ya, aku komen seru-seruan aja lah, nggak mau nanggapin terlalu jauh kayak gini lah. Aduh, lanjut. Udah banyak yang so tahu kan, aku yang ngobrol pribadi sama dia gitu. Aku yang tahu, you don't know. Oke, ya udah. Oke. Ya kurang lebih seperti itu. Itu PK bucinnya versi yang terlihat di layar. Sekali lagi, versi yang terlihat di layar bucinnya EN ke Udin ya. Tadi kita jadi obat nyamuk, terus ditutup sama klarifikasinya Haris ya. Aku harap ini jadi satu pembahasan yang menarik, mungkin meskipun tidak ada artinya, daripada gontok-gontokan bahas capres cawapres ya kan. Saudara kandung, ayah, anak, sepupu, paman, encang, cicit, cucut jadi beda-beda pendapat gara-gara rebutan capres cawapres ya kan. Mending konyol-konyolan ngomongin ini yang juga sama-sama nggak ada fungsinya. Hitung-hitung iseng-iseng aja bro ya, buat senam otak lah ya kan. Oke. Cukup panjang banget. Sebetulnya aku nggak pengen kayak gini ngeditnya, jadi lama banget guys, kepanjangan. Cuman ya nggak apa-apa lah, bikin video ya sepanjang ini di episode ini ya kan. Di episode ke depan kita seru-seruan aja kayak di episode-episode yang lalu itu. Karena aku cuma seru-seruan aja ya, komen konyol-konyolan kayak gitu ya kan, asik kan, have fun aja kita kan. Ya meskipun di versi serius ini pun aku ngerasa biasa-biasa aja gitu, have fun aja gitu. Karena aku orangnya seneng bercanda, seneng ketawa ketiwi gitu ya, sendirian lagi ya, di ruangan sendirian gua ketawa ketiwi, di depan kamera gimana nggak ketawa ketiwi sendirian ya kan, asik aja gitu, berasa kayak ngobrol sama kalian di depan langsung ini kan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Semoga kalian terhibur dengan video ini, dengan konten ini. Oke, bye-bye.